pemerintah tentu juga nggak diam. Mereka bikin program, mereka bikin kebijakan ya. Tapi gambarannya gimana nih? Apakah kebijakan yang sudah dibuat ya pastilah ini sifatnya mungkin lebih banyak yang kuratif ya, bukan preventif gitu. Mungkin preventifnya ada edukasi lah gitu. Mampukah itu bisa menyelamatkan generasi dokter gitu? Kalau mungkin nanti boleh juga dibandingkan apakah program-program atau kebijakan yang ada hari ini itu kalau dibandingkan dengan solusi Islam gitu, kira-kira eh, gimana? Sama nggak ya gitu? Ya, silakan dok. Ya, kalau terkait dengan penanggulangan infeksi menular seksual ini, kita ada Permenkes nomor yang terbaru itu ya, nomor 23 tahun 2022. Itu Mm-mm. memang bicara bagaimana penanggulangan HIV/AIDS Mm-mm. dan juga infeksi menular seksual yang lain ya. Nah, di situ itu kalau kita bicara pasal-pasalnya, misalkan saya ambil yang di pasal 2 tentang ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual ini. Meliputi apa saja? Kelihatannya sangat bagus. Kelihatannya Mm-mm. seperti semua aspek sudah tercover, semua stakeholder sudah terkait, sudah Mm-mm. terlibat Mm-mm. gitu ya. Di situ ada meliputi satu, target dan strategi, dua, promosi kesehatan, tiga, bicara pencegahan penularan, empat, bicara surveillance-nya, bagaimana kemudian menemukan kasus dan seterusnya. Lalu Mm-mm. kelima, penanganan kasus. Lalu Mm-mm. keenam, pencatatan dan pelaporan, dan juga tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran serta Mm-mm. masyarakat, bagaimana penelitian, pengembangan dan inovasi, pedoman penanggulangannya, pendanaannya, pembinaan dan pengawasan. Itu kayaknya kan wah lengkap banget gitu ya. Mm-mm. Nah, dan itu kalau kemudian kita tarik ke strategi yang lebih global gitu, misalkan Mm-mm. kalau kaitannya dengan penanggulangan HIV AIDS itu kan Mm-mm. digawangi oleh UNAIDS ya. Mm-mm. Itu kita juga mendapati ya hampir seperti ini narasinya dari sisi Mm-mm. apa namanya seperti sudah terintegrasi pada segala hal Mm. mulai dari Seperti itu. promosi pencegahan sampai kemudian penanganan kasusnya bahkan untuk bagaimana kemudian menjaga supaya itu program penanganannya itu terus berkelanjutan dengan pendanaan dengan peran serta masyarakat itu sepertinya seperti itu tapi faktanya sekarang kan kita lihat apakah Mm-mm. kasus misalkan secara global kasus HIV/AIDS di dunia itu kemudian menjadi semakin turun atau minimal stagnan lah kalau nggak bilang tereradikasi atau hilang kita nggak bicara Iya, hilang minimal itu terlalu jauh. kalau memang nggak bisa dibikin hilang minimal tetap stagnan. Tetap, ya. Atau kalau misalnya enggak tetap kalau misalnya tetap kan lama-lama kan mestinya kan akhirnya mati kan hilang mestinya kan ya kalau Ya, tetap ya. hilang. Ya, Kan ganti gitu ya mestinya. generasi. Tapi ini atau kalau misalkan kalau nggak tetap masih ada kasus baru tapi kasusnya itu apa namanya pertambahannya itu mungkin lambat. Ini kan enggak. Secara Hmm. global pun kita temukan kasus di dunia itu juga semakin misalkan dari awal ditemukannya di tahun 59 sampai sekarang Mm-mm. 2023 itu ya. Sudah Mm-mm. berapa puluh tahun Mm-mm. itu apa namanya strategi ini sudah diambil, sudah dilakukan. Mm-mm. Tapi Mm-mm. faktanya itu justru angkanya itu dari yang tadi di bawah ratusan sampai jutaan. Oh ya, iya. Kan begitu kan ya. Betul. Dan Mm-mm. jutaan itu per tahunnya pertambahannya. Mm-mm. Dan itu juga tidak tidak semakin apa namanya semakin misalkan terbatasi pada komunitas tertentu ya, yang mereka yang Mm-mm. memang memang komunitas kuncinya faktanya itu justru Mm-mm. malah kemudian semakin nggak jelas klasternya gitu semakin tersebar Iya. secara umum di tengah masyarakat Ha, semakin ha. susah membedakan semakin semakin susah mengenali Mm-mm. mendapatinya kan begitu kan ya Mm-mm. sampai kalau mau ditelusuri dari mana-mana itu semakin ruwet ininya apa Mm-mm. namanya Mm-mm. jaring penularannya itu Iya, padahal kalau iya. memang itu sudah dilakukan dan memang jitu yang namanya strategi Mm-mm. itu kan Iya. kalau setiap kasus ditemukan langsung ditelusuri dicatat dilaporkan mereka mesti Mm-mm. kan bisa Mm-mm. ditelusuri itu jaring Betul, penularannya betul. Iya. Ha, kemudian ha. oh ternyata ini kalau dia yang terinfeksi adalah si istri
diperiksa Heeh. juga suaminya, diperiksa Iya, juga betul. bayinya, kan gitu kan ya. Lalu Betul, iya. ditelusuri lagi suaminya itu bagaimana Mm-mm. perilaku ininya, bagaimana Mm-mm. istrinya, kan masih Mm-mm. bisa itu ditelusuri sebenarnya, Iya, seandainya memang iya, itu yang terjadi gitu. Tapi faktanya betul, kan betul. ternyata di lapang tidak Nggak begitu. begitu ya. Kasusnya itu semakin Mm-mm. naik, semakin naik, semakin Mm-mm. tahun semakin naik. Dan bahkan kemudian hari ini perilaku-perilaku yang dikatakan mereka juga sudah mengaku itu perilaku seksual Mm-mm. berisiko gitu, Mm-mm. seperti LSL, Mm-mm. lelaki seks lelaki, Mm-mm. yang itu kemudian kalau secara komunitas kita menyebutnya misalnya LGBT, komunitas Iya, LGBT, iya, iya. LGBTQ Heeh. misalnya. Heeh, heeh. Semakin ke sini bukannya kemudian itu dianggap sebagai sebuah penyimpangan perilaku kan, Iya, iya. tapi semakin Malah dinormalisasi, dinormalisasi, semakin bahkan dinormalisasi loh. dilegalisasi. Padahal mengatakan itu perilaku beresiko, kok kemudian malah Mm-mm. semakin ke sini semakin dinormalisasi, dilegalisasi, Mm-mm. bahkan Mm-mm. kemudian dijadikan sebagai bahan edukasi di sekolah, Dipromosikan, iya, iya. dipromosikan. Akhirnya kemudian menimbulkan sebuah penyimpangan perilaku yang lain, yang itu Betul, sampai mengarah betul. kepada anak-anak yang tidak bersalah. Di Iya, dunia iya. barat hari ini kita menemukan ketika kemudian sang anak tadi itu misalkan mengalami apa ada keluhan-keluhan yang sifatnya mental gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. lalu Mm-mm. kemudian dia melakukan konseling di sekolahnya, Mm-mm. itu kan juga Mm-mm. seperti mudah sekali kemudian dia itu diarahkan oleh konselor ya bahwa ini karena kamu terjebak dalam tubuh yang salah, gender yang keliru kan gitu kan ya, Iya, iya. gender yang Heeh. keliru. Nah, itu memang Mm-mm. berkelindang juga dengan aroma kapitalisme ya, yang ada orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, industri-industri, karena kesehatan juga menjadi Iya. industri, tidak lagi Mm-mm. menjadi Betul. kebutuhan dasar masyarakat, menjadi industri, ada pelaku industri di situ cari untung. Mereka juga Mm-mm. mencari untung dari anak-anak yang Orang-orang yang masih seperti polos-polos itu, ini, iya. yang kemudian diarahkan untuk menjadi berkeinginan untuk melakukan transisi gender, Mm-mm. melakukan operasi menggunakan industri Mm-mm. kesehatan. Nah, itu yang tidak dikeruk kan. Nah, Iya, tapi iya, kemudian kita lihat betul. sampai ke anak-anak pun akhirnya malah mereka sejak dini seperti diajari untuk menjadi orang-orang berperilaku seksual menyimpang. Kita harus tetap tegas Mm-mm. mengatakan perilaku seksual menyimpang itu. Mm-mm. Mm-mm. Bukan Iya, iya. kemudian itu sesuatu yang apa namanya normal, Bawaan, iya, sesuatu yang bawaan. legal. Hari ini kan Iya. begitu. Bahkan sampai sampai pada taraf lebih lanjut ya di dunia barat hari ini tuh mereka sampai tertimpa kebingungan ya dalam benak mereka untuk memahami hal yang sifatnya sangat prinsip, sangat dasar, biologi dasar, membedakan laki perempuan, mendefinisikan perempuan itu siapa, laki-laki itu siapa. Itu kan ruwet itu ketika mereka kemudian berbicara tentang itu hari ini. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kalau kemudian eh, ternyata strategi kita itu hanya mengcopy paste apa yang sudah dilakukan oleh UNAIDS, dan ternyata semakin ke sini UNAIDS Mm-mm. pun juga melakukan normalisasi terhadap penyimpangan perilaku itu. Lah apa Iya. bukan berarti kemudian kita berarti sedang menapai langkah demi langkah mengikuti kegagalan Mm-mm. mereka dan Mm-mm. mengukir kerusakan yang sama dengan peradaban mereka, kan begitu sebenarnya. Mm-mm. Harusnya itu kan Iya, jadi iya. anu ya apa pemikiran gitu ya, pemikiran Pemikiran kita. dasar, ya, ya, betul, Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan itu tadi rancangannya sepertinya sudah komprehensif, sudah baik ya, tapi paradigmanya sebenarnya yang mendasari actionnya nanti itu yang sama saja ya di lapangan akhirnya tidak tercapai apa yang Ya, diinginkan ternyata, betul ya ya. fakta di lapang itu jelas tidak terrealisir, dan kalau kemudian Ya. kita kita sebagai seseorang yang kemudian mengerti Mm-mm. Islam itu adalah solusi bagi segala persoalan. Kalau mau kita tarik ke Mm-mm. belakang lebih mendasar ke arah yang sifatnya basic yang melahirkan kebijakan tadi, kita akan bisa temukan Mm-mm. kelemahannya itu sejak pada Mm-mm. paradigmanya. Begitu. Mm-mm. Iya, Misalkan iya, betul, strategi betul. penanggulangan HIV/AIDS ala UNAIDS itu Mm-mm. kita bisa katakan dengan tegas bagi seorang muslim, bagi Islam sudah sangat jelas kita bisa mengatakan sejak awal paradigmanya salah, karena mereka Mm-mm. tidak akan pernah Iya. berani mengatakan perilaku LSL tadi, lelaki seks lelaki, Mm-mm. bergonta-ganti Sebagai. pasangan, menjadi pekerja seksual komersil, atau kemudian menjadi pelanggan pekerja seksual Mm-mm. komersil. Mm-mm. Itu Mm-mm. kemaksiatan, itu Mm. keharuman, zero tolerance kalau kita kan itu kan ya. Iya, iya, betul. Itu bahkan harus itu jarimah, itu Mm-mm. kriminalitas yang berhak untuk dijatuhkan sanksi. Sanksi, ya. Bahkan itu kemudian
bagi seorang muslim yang kemudian taubat ya, memang sudah Mm-mm. kadung menjadi pelaku kemaksiatan itu haknya dia gitu loh untuk Mm-mm. dibersihkan, untuk Betul, kemudian dia bisa betul. menebus azab Allah di Kesalahannya ya. akhirat gitu kan ya. Mm-mm. Ketika Mm-mm. kemudian dia bisa Betul. bisa mendapatkan hak untuk dijatuhkan hukuman itu. Nah, Mm-mm. itu Iya, tidak akan mungkin begitu loh dilakukan oleh iya, sebuah iya. paradigma sekuler yang tidak punya Betul, standar betul. halal haram, salah benar. Iya, iya, Adanya betul, itu betul. manfaat atau tidak manfaat, menguntungkan tidak Iya, menguntungkan. iya. Nah, Justru akhirnya dikapitalisasi ya. iya, Kasus-kasus seperti ini jadi ladang baru untuk gonta-ganti meraih pasangan kok keuntungan. Anda bilang gonta-ganti pasangan kok Anda bilang itu sesuatu yang salah? Apanya yang salah? Kalau kalau kami memandang kan begitu kan ya, ibaratnya kalau saya Iya, mm-mm, mewakili pola pikir kapitalis itu mm-mm. kan dia nggak mengenal halal haram, nggak mengenal pertanggungjawaban Iya, di akhirat ya. Berarti kan mm-mm. bicaranya adalah menguntungkan atau tidak. Ya tentu saja lebih Iya. menguntungkan gonta-ganti pasangan daripada hanya dengan satu pasangan. Masa seumur hidup satu pasangan gitu kan ya. Lebih menguntungkan gonta-ganti pasangan. Ya Dan Allah ya kalau kemudian Rabbi. oh mau lebih menguntungkan gonta-ganti pasangan, tapi kan itu kan bisa jadi menjadi awal Anda menularkan penyakit. Itu akan membahayakan masyarakat. Loh, saya keberatan misalnya ada yang apa Mm-mm. namanya menyampaikan keberatannya. Mm-mm. Maka dalam posisi peraturan yang berbasis sekuler kapitalistik ini, yang tidak mengenal hal haram, tapi justru menjadikan Mm-mm. kebebasan individu itu sebagai sesuatu hal yang diagungkan, yang justru harus Mm-mm. diutamakan, Mm-mm. maka itu hak asasi mereka gitu dia harus Manusia dapati. ya dia Saya ya. milih untuk gonta-ganti pasangan. Lu mau apa? Berarti kan begitu kan. Kalau kamu kalau kamu kemudian lu apa namanya kamu gonta-ganti pasangan saya nggak peduli sih, tapi kalau kemudian gonta-ganti pasangan ternyata dengan pasangan saya, nah baru di situ kan negara akan turun tangan Mm-mm. ketika ada Iya orang yang ya. merasa Mm. dirugikan. Dirugikan, Dirugikan. protes ya. Tapi ketika kemudian sama-sama semuanya itu misalkan anggota masyarakat sama-sama rusaknya semua, bahkan Mm-mm. sama-sama punya pasangan sah suami istri, lalu punya Mm-mm. punya keinginan ayo kita swinger sex gitu ya dikenalnya Mm-mm. istilahnya ya. Mm-mm. Kita Iya iya. gantilah, kita itu tuker-tukeran Mm-mm. pasangan selama Mm-mm. 1 tahun ke depan, selama 3 bulan ke depan. Itu kemarin kan di Surabaya sudah mulai ditemukan ya seperti itu. Masya Allah. Ya, Jadi ada tren beberapa. baru ya. Lah, yang seperti itu negara nggak bisa turun tangan. Nggak Iya, ada iya. kemudian aturan yang akan dipakai untuk melarangnya. Wong mereka Mm. sama-sama menginginkan. Iya, wilayah Dan begitu kan ya, pribadi wilayahnya. dianggapnya Jadi ya. jadi Mm-mm. yang akan bisa dilahirkan oleh aturan yang itu lahir dari sistem sekuler itu adalah Mm-mm. yang berusaha memfasilitasi semua hak asasi kebebasan Mm-mm. masing-masing supaya tidak Iya. bentrokan. Akhirnya Mm-mm. dia tidak akan pernah dengan tegas bisa mengatakan ini salah, ini benar, ini Mm-mm. halal, ini haram, ini baik, itu buruk. Itu tidak akan pernah bisa. Yang bisa Mm-mm. dia lakukan dia melakukan lokalisir misalkan. Kamu Mm-mm. boleh nge-seks bebas, tapi di sini ya prostitusi Mm-mm. tempatnya di sini. Hanya dengan orang yang kan gitu kan ya, yang dengan Mm-mm. umurnya sekian supaya nggak masuk itu menjadi bagian dari apa namanya kekerasan seksual pada anak. Nah, Mm-mm. supaya di situ kan berarti ada konsen, Ya. ada kepersetujuan kan begitu kan ya. Mm-mm. Dia tidak Mm-mm. akan bilang itu Ya. halal, tapi di situ ada kesepakatan, ada Mm-mm. persetujuan atau tidak. Ya, di situ yang dia bisa main, tapi tidak akan pernah bisa Mm-mm. mengatakan halal haram salah benar. Gitu. Mm-mm. Jadi dia akan membuat ini Mm-mm. kalau zina atau seks bebas di sini di lokasi prostitusi ini Mm-mm. legal tanda kutip. Tapi kalau di Mm-mm. luar itu, nah itu yang nggak legal, kan gitu kan ya, itu yang nggak boleh. Jadi tapi bahwa Masya di Allah. tempat yang legal sekalipun apa kemudian berarti itu aman, apakah itu Iya. berarti tidak akan menularkan penyakit? Tunggu dulu, kan Iya. sebenarnya enggak hakikatnya. Iya. Mereka kembali ke keluarga, Iya, kembali ke masyarakat. betul. Masya